Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan coba mereview film yang baru rilis ya 1 bulan belakangan ini, yaitu film biografi tentang seorang tokoh ya. Di sini adalah tokohnya adalah Buya Hamka yang sudah tidak asing lagi ya di kalangan cendekiawan Muslim. Nah, kalian wajib tonton ya film ini, terutama generasi muda nih ya, yang sekarang sudah mulai kehilangan figur-figur atau contoh-contoh baik ya. Terutama di sini dicontohkan bagaimana seorang Hamka itu yang seorang pecinta terhadap negara, agama, dan juga eh, beliau adalah seorang pujangga. Nah, di sini terutama kalian para kaula muda ya, harus harus wajib menonton film ini tuh, karena film ini tuh sangat menginspirasi sekali ya. Kalau diibaratkan sekarang, Hamka itu merupakan sebuah konten kreator yang dimana apa namanya tuh, karyanya itu masih bisa dinikmati sampai sekarang, tidak ditelan oleh zaman gitu kan. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun beliau sudah tidak ada di muka bumi ini, tetapi kita masih bisa menikmati karya-karyanya yang luar biasa, terutama tulisan-tulisan di bidang agama ya. Nah, itu. Selain juga karya-karya dalam bidang sastra, kesusastraan. Karena yang seperti yang kita ketahui bahwa Buya Hamka itu namanya itu adalah sebuah singkatan ya dari nama ayah, nama kakek gitu kan. Nah, beliau juga adalah seorang pujangga yang dimana tulisan-tulisannya itu dia, cara berdakwahnya itu dia melalui tulisan, sehingga di dalam tulisan novel-novelnya itu dia selipkan dakwah di situ ya. Dia selipkan tentang Islam di situ ya, tentang bagaimana Islam. Nah, yang menarik dalam film ini, teman-teman ya, sahabat semuanya, kalian boleh melihat bagaimana perjuangan Hamka ya. Karena dalam volume 1 itu Hamka diceritakan bahwa mulai dia beranjak karirnya itu ya, merintis karir sebagai ulama ya, di situ sebagai penulis juga ya, di mana Hamka yang diperankan oleh Vino G. Bastian ini sangat apa namanya konsen sekali dengan dunia tulis menulis, sehingga karyanya itu bisa dinikmati pada saat itu oleh orang di seluruh kalangan, sehingga di kapal-kapal, di restoran, dimanapun itu karya-karya beliau yang sampai meleleh gitu kan, para pembacanya gitu kan. Nah, selain itu juga beliau memiliki seorang istri yang sangat setia, yang sangat setia mendampingi gitu kan, yang sangat mensupport dalam perjalanan karirnya ini. Karena besarnya Hamka itu tidak lepas dari seorang istri yang sangat mensupport. Nah, di situ yang diperankan oleh Laudia Cynthia Bella ya. Jadi di sini ada beberapa scenes yang memperlihatkan bahwa di situ Laudia Cynthia Bella itu atau Siti Raham itu selalu setia dalam suka dan duka, dan dia selalu mensupport ketika Hamka ini sedang berkarya ya. Contohnya sedang menulis, dia selalu ada disemangati oleh kopi gitu kan. Nah, ini wajib, hal-hal semacam ini tuh wajib dicontoh ya oleh kalangan muda sekarang. Kalian sekarang bisa berkreasi, bisa menjadi konten kreator ya, sesuai dengan minat dan bakatnya kalian, tetapi jangan lupa di samping kalian itu harus ada seseorang yang menemani, yang mensupport kalian. Kemudian yang hal menarik juga dari perjuangan Hamka di sini adalah dia diceritakan dalam film ini bahwa di volume 1 ini bagaimana dia ketika berkarya itu atau menyebarkan tulisan-tulisan itu, dia dituding sebagai provokator ya oleh Belanda. Kemudian diajak kerjasama oleh Jepang juga, sampai dia dituding atau difitnah oleh beberapa orang bahwa dia itu berpihak kepada Jepang gitu. Padahal sebetulnya tidak. Di sini Hamka dia mencoba apa namanya, mencari solusi agar dakwahnya itu bisa selalu
berjalan gitu, walaupun dia harus misalnya di sini harus seolah-olah dia bekerja sama dengan Jepang, dengan tentara Jepang, dengan gubernur Jepang, kaisar Jepang. Kemudian di volume 1 ini nanti diceritakan juga bahwa Hamka itu mengalami krisis keuangan. Nah, di situ sampai dia harus balik lagi ke Padang ya, ke kampung halamannya. Nah, nanti di dalam volume 2 akan diceritakan mengenai Hamka yang dari kecil ya, mengenai Hamka dari kecil, dari bagaimana dia dididik oleh orang tuanya gitu kan, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia mencari ilmu sampai ke Mekah gitu kan. Nanti itu diceritakan pada volume 2 yang nanti akan ditayangkan kalau nggak salah nanti pada hari raya Idul Adha ya, libur Idul Adha. Nah, bagi kalian yang belum menonton ini wajib kalian menonton ya. Kemudian nanti di volume 3-nya juga akan ditayangkan bagaimana perjuangan Hamka sampai dia dituding atau difitnah sebagai pemberontak gitu kan, sehingga dia diceritakan di penjara sampai dia masa tuanya gitu, sampai dia dibebaskan dari penjaranya, kemudian dia kembali berdakwah ya. Nah, dalam volume, jadi ceritanya itu naik turun ya teman-teman ya. Jadi menarik juga ya di sini bahwa dalam film ini kalian yang bisa kalian petik adalah bagaimana seorang pejuang pada saat itu ya. Pada saat itu dia harus melawan fitnah gitu kan. Dia dibesarkan dari keluarga yang keras juga ya. Tapi dia tidak pernah menyerah dan dia terus berdakwah untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran agama. Nah, yang menginspirasi saya adalah bagaimana dia berkreator ya, sehingga karyanya itu sangat bermanfaat sampai sekarang. Nah, itu mungkin yang akan menjadi akan menjadi bekal ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi kalian wajib tonton ini, dan kalau saya amati dari film ini banyak sekali hikmahnya. Scenes yang diambil juga ya, diceritakan bagaimana tuh Hamka perubahan-perubahan dari kecil dewasa sampai masa tuanya yang diperankan oleh Vino G. Bastian, sampai olah make up-nya itu luar biasa ya, sangat sempurna sekali. Oke, kalau saya harus nilai film ini, menurut saya sangat luar biasa karena dananya juga katanya luar biasa, jadi bisa sampai kalau saya nilai mungkin bisa sampai 80 lebih lah. Baik, itu mungkin yang bisa saya share mengenai review film Buya Hamka. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.